Yue, kamu baik-baik aja? Yue, siapa yang menindasmu? Akan kubantai seluruh keluarganya. Dia tuan muda pertama keluarga Qi Sheng. Dia adalah seorang ahli medis terkemuka. Kenapa dia di sini? Selain saya udah keluarga Qi Sheng, Shu bersaudara ring. Tapi mereka bersih mengelak amor Henry. Mungkinkah wanita ini ada hubungan dengan keluarga Qi? Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang perawat rendahan. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan grup Qi? Benar. Kedua tuan muda keluarga Qi terlalu baik hati. Mereka hanya kasihan pada semut level bawah ini. Pasti keluarga Li dan Lei yang tak punya mata. Akan kuberi mereka pelajaran. Kakak kedua, tidak perlu. Aku sendiri yang akan membuat mereka membayarnya. Ya, kamu sungguh tak perlu kakak membalaskan dendamu? Tidak. Semua usaha dan pengorbananku untuk Li Wenhe selama bertahun-tahun akan kuambil semuanya kembali. Akan kubuat mereka kehilangan segalanya. Nona, maafkan kelancanganku. Anda adalah putri tertua keluarga Qi yang menguasai grup keuangan teratas. Apa yang istimewa dari Li Wenhe itu? Tidak hanya Anda dengan sukarela bekerja sebagai perawat di rumah sakit, merawat ibunya. Anda bahkan menyumbangkan ginjal untuknya. Apakah Anda tahu apa itu cinta sejati? Untuknya, aku bersedia mengorbankan segalanya. Qi Yue, mengapa kau begitu bodoh? Mengapa kau diam-diam menyumbangkan ginjal kepadaku? Aku menggunakan ginjal untuk menyelamatkanmu. Aku melakukannya dengan sukarela. Qi Yue, ingat. Dalam hidup ini, aku hanya akan menikahimu. Tetapi sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu identitas asli Anda. Aku akan mencari kesempatan yang tepat untuk memberitahunya dan memberinya kejutan. Nona, jam tangan ini dibuat dengan teknologi terbaik dan harganya 100 juta penuh. Nona, kakak pertama dan kedua Anda sudah datang. Kakak pertama Anda adalah ilmuwan medis top dunia. Kakak kedua Anda adalah raja bisnis yang menguasai pasar internasional. Tak mau menjadi Nona Qi, kau bersikeras datang bekerja sebagai perawat di rumah sakit keluarga sendiri. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Apa yang bisa kusembunyikan? Jujur saja, apakah kau lagi menjalin asmara? Pria mana yang begitu beruntung? Kakak kedua, tidak seperti itu. Aku buru-buru pergi bekerja. Aku tak bicara dengan kalian lagi. Tunggu sebentar. Lihat. Wajahmu sudah tersipu. Kau pasti berbohong. Sudahlah. Kita hanya memiliki satu adik perempuan ini. Selama dia bahagia, itu baik-baik saja. Halo Wenhe. Kenapa? Yue, ibuku sakit dan dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit Qi. Cepat datang. Aku segera ke sana. Knock. Bagaimana keadaan tante? Sudah membaik? Shu, aku sudah jauh lebih baik. Untung saja kau mengantarku ke rumah sakit tepat waktu. Jika tidak, jantungku ini sudah membunuhku. Tante terlalu sungkan. Itu sudah kewajibanku. Shu, jangan hanya berdiri di sana. Mari duduklah. Duduk di sini. Wenhe, kau dan Shu telah bersama sejak kecil, tumbuh besar sebagai teman masa kecil. Keluarga Lei dan keluarga Li juga sepadan dalam status sosial. Jika kalian berdua bersama, itu akan benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Ibu, aku sudah punya pacar. Wenhe, bukan ibu menentang. Tetapi status keluarga Li tak akan bisa digapai oleh Qi Yue seumur hidupnya. Status sosial tidak sepadan. Jika kalian berdua bersama, kalian tidak akan bahagia. Tidak peduli apapun Qi Yue dan aku akan bertahan sampai akhir. Kamu! Yue, kamu sudah datang. Bagaimana keadaan tante? Tidak masalah. Oh, benar. Biarkan ku perkenalkan, dia adalah... Kau pasti Qi Yue. Aku teman masa kecil Wenhe. Lei Shu.
Halo, aku Xiyue, pacar Wenhe. Buah-buah ini sudah disuntik hormon. Sekarang tubuh tante lemah, tak bisa makan buah murahan ini. Kamu... Shu sangat perhatian. Jika keluarga Li memiliki menantu sepertimu, pasti sangat bagus. Qiyue, manusia sama seperti buah. Ada yang murah disuntik hormon. Dan ada buah yang dibudidayakan dengan hati-hati. Dengan lingkungan tumbuh yang berbeda. Buah yang dihasilkan berbeda. Buah murah yang disuntik hormon tidak bisa dipasangkan dengan buah yang dibudidayakan dengan hati-hati. Menurutmu, benar kan? Ibu, Qiyue adalah pacarku. Jangan bicara terlalu kasar. Tante, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras dengan Wenhe. Kami pasti akan hidup dengan baik. Engkau tidak akan punya kesempatan itu. Wenhe akan pergi ke luar negeri dalam beberapa hari untuk studi lanjut. Apakah kau masih tak menyadari kenyataan? Kau dan Wenhe berasal dari dunia yang berbeda. Ibu, aku serius dengan Qiyue. Bagaimanapun juga, kami tetap akan bersama. Kau mau membuatku mati kesal, ya? Tante, Nonamu. Sepertinya nona muda tak ingin mengungkapkan identitasnya. Pak Li, bujang hanya terlalu emosi dia akan baik-baik saja setelah beristirahat. Namun, jantungnya memang sebuah ancaman masih baik untuk saat ini. Setelah beberapa tahun, jika menjadi ganas, itu akan menjadi masalah besar. Pak Chin, jika kondisi jantungku memburuk, apakah bisa diobati? Ini jika Tuan Muda Qixing dari konsorsium Qi bisa membantu, itu tak akan menjadi masalah. Apa konsorsium K? Bagaimana aku bisa mengundang orang sehebat itu untuk mengobatiku? kakak pertama bisa mengobatinya. Bagus sekali. Tante, jangan khawatir. Jika kondisi jantungmu memburuk, aku akan mencari Tuan Muda Qi untuk mengobatimu. Benarkah? Oh, Qiyue, Tuan Muda Qi adalah ahli medis terkemuka. Dia juga Tuan Muda dari konsorsium Qi. Apa statusmu? Bagaimana kamu bisa mengundang Tuan Muda keluarga Qi? Tante, ayahku cukup beruntung bisa makan malam beberapa kali dengan Qi Zimin, kepala konsorsium Qi. Aku bisa memintanya mencari cara untuk memohon bantuan Tuan Muda Qi. Shu, kamu sangat perhatian. Tante mengandalkanmu. Qiyue, seseorang harus realistis. Beberapa hal, bahkan jika kamu punya uang, kamu mungkin tidak bisa melakukannya. Apalagi Tuan Muda keluarga Qi. Bahkan Dekan Qin juga tidak bisa diundang rakyat biasa. Dekan Qin bersedia mengobatiku hanya karena menghargai keluarga Shu. Tante sudah berlebihan. Namun memang tidak mudah untuk mengundang Dekan Qin mengobatimu. Semua karena menghargai keluargamu. Hal ini seharusnya berterima kasih pada Nona Muda. Apa? Nona muda? Hal ini seharusnya berterima kasih pada Nona. Oh, aku teringat. Masih ada hal yang harus kurus. Kalian ngobrol saja di sini, aku pergi dulu. Baiklah, aku butuh istirahat. Qiyue, kamu juga tidak bisa membantu banyak di sini. Cepat pergi kerja. Cepat pergi. Ibu, Ya Tante, aku tidak akan mengganggumu lagi. ya. Ibu, apa yang kamu lakukan? Wenhe, cepat kembali. Tante, jangan khawatir. Dan selama Wenhe dan aku belajar di luar negeri bersama, kami pasti akan bersama. Waktu bisa menghilangkan segalanya. Shu, di hatiku kamulah satu-satunya menantuku. Jika bukan karena bantuanmu, Wenhe tidak akan pergi belajar ke luar negeri. Tante, kita adalah sekeluarga. Kalau cukup keluarga kita disatukan oleh pernikahan, keluarga Li pasti akan lebih sukses lagi. Ya, Qiyue, jangan marah ya. Biasanya ibuku tidak seperti ini. Sungguh.
kamu akan pergi belajar ke luar negeri. Aku takut kamu akan marah. Jadi aku belum bisa memutuskan bagaimana memberitahumu. Chloe akan pergi untuk belajar lebih lanjut. Aku senang untukmu. Mana mungkin aku marah. Pergi saja. Aku akan menunggumu kembali. Benarkah? Ya. Ini untukmu. Sebagai hadiah perpisahan. Yue, kamu sangat baik padaku. Wenhe. Aku akan menunggumu kembali. Selamat ya untuk kalian berdua. Operasi transplantasi ginjal berhasil sepenuhnya. Hidupku diselamatkan olehmu. Kamu harus menungguku. Tunggulah aku kembali untuk menikahimu. Oke? Aku akan kembali dulu. Ketika waktunya tiba, aku akan membawamu ke... Wen, jam tangan ini diberikan oleh Qiyue. Ya, Kerajinan jam tangan ini mungkinkah itu? Kerajinan jam tangan ini? Mungkinkah barang imitasi merek terkenal? Tidak ada ukiran merek dan pengerjaan yang buruk. Begitu dilihat sudah tahu itu barang kios jalanan. Wenhe, jika kamu benar-benar suka jam tangan, saat kita pergi ke luar negeri, aku akan membelikanmu jam tangan baru. Wenhe, kamu adalah putra sulung keluarga Li. Memakai jam tangan murah seperti ini. Tidakkah kamu malu? Ibu, ini pemberian Qiyue untukku. Meskipun dari kios jalanan, aku juga suka. Berikan padaku. Ibu, apa yang kamu lakukan? Nak, ibu harap kamu belajar dengan baik. Saat kamu pulang, aku akan mengembalikannya padamu. Ibu janji padamu, saat kamu kembali, aku tidak akan mencampuri urusanmu dan Qiyue lagi. Why that's mom? Benarkah? Iya. Berikan padaku. Baik. Wenhe, setelah pergi ke luar negeri, kamu dan Shu harus saling membantu. Di waktu luangmu, kalian berdua harus lebih sering berkumpul. Keluarga Lei dan keluarga Li. Keduanya adalah pengembang properti terkenal di kota Hai. Di masa depan, jika dua keluarga kita bergabung, kita pasti akan menjadi lebih baik lagi. Ibu, aku seakan kembali dulu untuk mengemasi barang-barangku. Hey! Hah? Wenhe, setelah kamu dan Shu pergi ke luar negeri, pastikan untuk sering berhubungan. Apa kamu mengerti? Aku mengerti. Paman dan Bibi, tenang saja. Saat Wenhe dan aku pergi ke luar negeri, kami pasti akan saling membantu. Wenhe, kau masih menunggu gadis kecil itu? Mengapa kamu masih tidak mengerti? Gadis itu dan kamu berasal dari dunia yang berbeda. Ayah, ibu, kalian sudah berjanji padaku. Saat aku kembali, kalian tidak akan menghalangi kami bersama. Bocah tengik, kamu tak mau menuruti perkataan ayahmu? Lebih baik kau cepat. Baik, ibu janji padamu. Aku janji padamu. Wenhe. Yue, oh ya, berikan tanganmu. Pakailah dengan baik. Sekarang kamu adalah milikku. Setelah aku kembali, kita akan menikah. Bagus. Baiklah. Saatnya naik pesawat. Ayo pergi. Pergi. Tunggu aku, ya. Pergi. Wenhe, saat kamu kembali dari belajar di luar negeri, aku akan memberimu kejutan besar. Pada saat itu, kita pasti akan menjadi pasangan terbahagia di dunia.
Tuan K, bolehkah saya mewawancarai Anda tentang pencapaian finansial Anda di luar negeri? Tuan Kai, tolong jawab. Tuan K, Hah? Qi Yue? tolong jawab Tuan Ki. Pergi sana. Hei Tuan Shi, Kakak kedua, bagaimana kamu sudah pulang? Kenapa aku pulang, kamu tidak senang? Senang. Ayo pergi. Kita pulang. Ku buat perhitungan denganmu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Hah? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Berhenti berpura-pura. Joe sudah beritahu aku semuanya. Apakah kau sudah pacaran? Pacaran? Yue, kau jangan sampai tertipu. Kau adalah nona besar dari grup Qi. Nona besar sepertimu, ada banyak pencari harta di luar sana yang ingin menipumu. Dia bahkan belum tahu identitasku. Itu juga tidak bisa diterima. Cukup. Yue, meskipun keluarga Qi kaya dan berkuasa, kau mungkin tidak peduli dengan latar belakang keluarga suamimu. Tetapi kuharap kamu bisa menemukan suami yang dapat diandalkan. Saya berharap kamu mengingat ini. Jangan khawatir, Ayah. Dia dan aku benar-benar saling mencintai. Kami pasti akan bahagia. Aku telah memilih dia yang akan jadi pendamping hidupku. Oh ya, Ayah. Demi masa depan kami, aku berencana berkarier. Itu baik. Kau bisa latihan dulu. Setelah terbiasa dengan bisnis, ikuti kakakmu untuk mengelola perusahaan Qi. Baiklah, Ayah. Aku tak berbincang lagi denganmu. Aku pergi bekerja dulu. Ayah terus memanjakannya. Ayah, orang yang disukai adik adalah Li Wenhe, putra tertua dari keluarga Li. Sudah kuselidiki. Orang tua Li Wenhe itu bukan orang baik. Mereka selalu ingin berhubungan dengan keluarga Lei. Kali ini, Tuan Muda Li itu pergi ke luar negeri untuk belajar bersama dengan putri keluarga Lei. Beberapa hal harus dialami oleh Yue sendiri. Tetapi apapun hasilnya, keluarga Qi akan selalu menjadi andalan terkuat Yue. Properti Yuehe yang kudirikan sudah sukses. Ketika Wenhe kembali dari belajar di luar negeri, aku akan memberinya kejutan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berjuang bersamanya. Hari ini ulang tahun Wenhe. Ketika dia melihat semua foto ini di dinding, dia pasti akan tersentuh. Mari Shu, selamat hari Valentine. Panggilan mengganggu. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Wenhe, kamu sudah 1 bulan tidak meneleponku lebih dulu. Apakah kamu sibuk dengan pelajaranmu? Ya, Yue. Aku belajar keras setiap hari. Ini benar-benar sulit. Yue, aku merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Aku juga merindukanmu. Wenhe, makanlah buah. Itu, Yue, aku sudahi dulu ya. Aku akan pergi belajar dulu. Sampai jumpa. Ketika Wenhe kembali, setelah kami menikah, aku akan memberikan grup Yuehe sebagai mahar dan menikah dengannya sebagai nona muda dari konsorsium Qi. Nona Qi, ini perjanjian ekuitas yang Anda minta. Perusahaan juga telah mengirim undangan kepada Tuan Li untuk merekrutnya sebagai manajer umum properti Yuehe. Selain itu, kontrak proyek senilai puluhan juta juga sudah dilampirkan. 4 tahun telah berlalu. Properti Yuehe yang kudirikan kini bernilai miliaran yuan. Setelah memberikan properti Yuehe kepada Wenhe, ditambah lagi status keluarga Li sebagai pembangun properti, Wenhe akan berubah menjadi satu-satunya pengusaha teratas di kota Hai. Keluarga Li juga akan menjadi keluarga kaya teratas. Wenhe, akhirnya aku berhasil menunggu kepulanganmu. Qi Yue, mengapa kamu di sini? Pacarku sudah kembali dari luar negeri, bukankah aku harus datang? Sudah 4 tahun. Tidak bisakah kamu melepaskannya? Demi masuk ke keluarga kami, kamu benar-benar gigih. Nak, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Jangan berpikir berlebihan. Cepat, pergi.
Hari ini adalah hari besar kepulangan anakku dan Shu. Aku tak perhitungan denganmu. Paman dan Bibi, Wenhe bilang padaku setelah dia kembali, kalian tak akan mencampuri hubungan kami lagi. Kamu sangat keras kepala. Kalau begitu, tunggu saja untuk mempermalukan dirimu sendiri. Mari sambut Li Wenhe dari keluarga Li yang telah kembali setelah menyelesaikan studinya. Pakailah, kamu adalah milikku. Setelah aku pulang, kita akan menikah. Baik, Selamat datang semua untuk menghadiri pesta kepulangan saya. Terima kasih semuanya. Kudengar putra keluarga Li kembali hari ini. Yue telah menunggu 4 tahun dan akhirnya akan ada hasilnya. Sheng Shang, kalian wakili aku pergi untuk mendukung Yue. Nona muda konsorsium Qi tidak bisa dinikahi dengan semudah itu. Jangan khawatir, Ayah. Aku dan adik sudah menyediakan hadiah sejak awal. Meski aku tak suka putra keluarga Li itu, tapi Yue malah menyukainya. Keluarga Li benar-benar beruntung. Ayo. Setelah 4 tahun belajar di luar negeri, aku mendapat manfaat yang sangat besar. Untuk alasan ini, aku ingin berterima kasih kepada orang tuaku atas perhatian mereka dan cinta mereka. Sementara itu, aku ingin memberitahu semua orang sebuah kabar baik. Perusahaan terkemuka Properti UEH telah mempekerjakanku sebagai manajer proyek. Selain itu, mereka memberi keluarga Li sebuah proyek bernilai puluhan juta. Properti UEH tidak diragukan lagi itu adalah pemimpin bisnis properti di Kota Hai. Tuan Muda Li memang bakat terbaik. Baru kembali SDUA bisa memimpin properti UEH. This second we're waiting contract bearer in Poros Tardos. So it's Sarlos main argument. Hari ini, aku ingin berterima kasih kepada seseorang. Selama 4 tahun ini, dialah yang telah diam-diam membantu dan mendukungku. Tanpanya, tak akan ada aku di hari ini. Kau harus menungguku kembali. Tunggu aku pulang untuk menikahimu, oke? Untuk ini aku telah khusus menyiapkan cincin pertunangan. Hari ini, ya aku ingin melamarnya dengan serius di hadapan semua keluarga elit Kota Hai. Orang itu adalah Nona keluarga Lei Shu. Lei Shu, keluarga Lei dan Li adalah kontraktor properti di Kota Hai. Sekarang dengan aliansi kuat ini, itu pasti akan mengubah situasi bisnis properti Kota Hai. Yeah. Sure we're Leo Area to World. Today I'm saying we're 2 months terakhir dan we're bangkit. Working Baker Jasmine dengan properti UEH memimpin properti teratas. Sekarang mau bernikah dengan keluarga Lei, mereka kemungkinan akan bergabung dengan Elite. Qi Yue, dalam kehidupan nyata, seekor katak tidak akan pernah menikahi putri. Sejak putraku dilahirkan, dia sudah berada di dunia yang berbeda denganmu. tak mungkin. Ini tidak mungkin. Wenhe pernah bilang, setelah dia pulang, kami akan menikah. Semuanya, setelah belajar di luar negeri selama 4 tahun, Wenhe dan aku sudah saling jatuh cinta. Sejujurnya, aku sudah mengandung anak Wenhe. Kuharap bisa mendapat restu dari kalian. Ku sudah mengandung anak Wenhe. 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 Katakan padaku kenapa. Qi Yue, kita tidak cocok. Wenhe. Aku sudah menunggumu selama 4 tahun. Aku bahkan sudah menyiapkan pernikahan kita. Kenapa? Kamu menikahi wanita lain sekarang. Dan bahkan sudah punya anak. Qi Yue, lihatlah dirimu sendiri. Bagian mana darimu yang layak untuk Wenhe? Wenhe sudah terlalu baik hati, sehingga tidak menolakmu langsung, sampai membuatmu tetap berpikir berlebihan. Kamu asal bicara. Wenhe, gelang ini kau yang pakaikan di tanganku. Apakah janji-janji kita sebelumnya tidak lagi berlaku? Qi Yue, ini hanya candaan dari 4 tahun lalu. Kita semua sudah dewasa. Bisakah kau berhenti bersikap kekanak-kanakan? Kita benar-benar tidak cocok. Pao,
Menantu keluarga Li bukanlah wanita yang miskin. Apakah kamu mendengar itu, Kiyua? Kamu bahkan tidak punya hak untuk muncul di hadapan kami. Tidak disangka Wenhei tidak pernah menyentuhmu sebelumnya. Biar aku beritahu kamu, pacarmu. Sungguh sangat mengesankan. Tidak tahu malu. Apakah kamu baik-baik saja? Wenhei. Ciyue, apakah kamu gila? Su lagi hamil sekarang. Ku beritahu kau, di antara kita tak akan mungkin lagi. Sekarang keluar. Baik. Anggap aku berpikir berlebihan. Li Wenhei, kamu menghancurkan semua ini dengan tanganmu sendiri. Kita tak punya hubungan lagi. Dilihat dari waktu. Li Wenhei seharusnya sudah melamar Yue. Ayo pergi, atau mereka akan bilang kita tidak datang tepat waktu. Berhenti. Kau pikir ini tempat apa? Kau pukul Shu dan ingin pergi? Tidak semudah itu. Satpam, tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau sudah lihat. Di mata kami orang kelas atas, kau bahkan lebih buruk dari anjing. Ciyue, mulai hari ini menghilang dari pandanganku dan Wenhei. Kau paham? Aku bersumpah untuk membuat kalian semua membayar harganya. Mengapa repot-repot? Mencoba menggoda Tuan Muda Li untuk naik tangga sosial? Kau hanya mencari masalah. Bukan er, jammer voor de jaar brandau weer lagi bright orang sebergem, or any summer find up. Isim where per level Tuan Muda Li. Ciyue, hari ini Su mengampunimu demi menghargaiku. Kuharap kau mengambil ini sebagai pelajaran. Jika kau menjeratku lagi di masa depan, kau akan menanggung konsekuensinya. Sudah kubilang, kalian semua akan menyesal seumur hidup. Masih membantah? Satpam, pukuli dia. Cukup. Jangan buang waktu pada semut. Seret dia keluar. Alina, bukankah dia terlihat seperti anjing? Yue. Akan ku buat hidup kalian seperti neraka. Yue, kamu baik-baik aja? Yue, siapa yang menindasmu? Akan ku bantai seluruh keluarganya. Dia Tuan Muda pertama keluarga Qi Sheng. Dia adalah seorang ahli medis terkemuka. Kenapa dia di sini? So en saya udah terus keluarga Kisang. Shu, saudara bang. Tapi we're seemingly like around more Henry. Mungkinkah wanita ini ada hubungan dengan keluarga Qi? Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang perawat rendahan. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan grup Qi? Benar. Kedua tuan muda keluarga Qi terlalu baik hati. Mereka hanya kasihan pada semut level bawah ini. Pasti keluarga Li dan Lei yang tak punya mata. Akan kuberi mereka pelajaran. Kakak kedua, tidak perlu. Aku sendiri yang akan membuat mereka membayarnya. Ya, kamu sungguh tak perlu kakak membalaskan dendamu? Tidak. Semua usaha dan pengorbananku untuk Li Wenhei selama bertahun-tahun akan kuambil semuanya kembali. Akan kubuat mereka kehilangan segalanya. Admission style yang stereotype kali ini. Nona muda konsorsium Qi memang hebat. Ayo pergi. Yau?
Li Wenhe. Lei Shu, aku bersumpah, jika aku tidak membalas ini, aku bukan manusia. Ternyata kedua tuan muda keluarga Qi hanya mengasihani dia yang rendahan itu. Qi Yue, kau harus punya kesadaran diri. Kuharap kamu belajar dari pelajaran ini dan jangan buat kesalahan lagi. Tuan muda pertama, tuan muda kedua. Saya adalah manajer umum Hotel Qi. Ada apa? Dengan ini? Aku beri kamu setengah jam untuk mengosongkan semua orang dari pesta keluarga Li. Mulai hari ini, semua perusahaan di bawah grup C akan memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Li dan Lei. So, semua industri harus blokade mereka. Baik. Sampaikan semua tempat usaha di bawah grup C tak menerima keluarga Li dan Lei. Mereka yang melanggar akan dipecat. Baik. Apa yang telah keluarga Lei dan Li lakukan hingga membuat kedua tuan muda sangat marah? Manajer, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka yang telah menyinggung kedua tuan muda keluarga Qi. Tak peduli benar atau salah, usir mereka semua dari hotel. Ikut aku. Selamat atas pernikahan Nona Lei dan Tuan Muda Li. Sekarang dengan aliansi dua keluarga kuat kalian pasti akan menjadi perusahaan top. Ya, Hatnas, keluarga Li dan Lei water dan Berman dengan orang elite. Tentu saja. Wenhe dan aku akan mengunjungi ketua grup Yuehe besok. Selain itu, Wenhe juga akan menerima posisi manajer umum di grup Yuehe. 4 tahun yang lalu, properti Yuehe tiba-tiba mencuat dan sekarang nilai pasarnya telah melebihi 1 miliar. Keluarga Li memiliki kerjasama mendalam dengan mereka. Tapi aku masih belum bertemu ketua mereka secara langsung. Ayah, karena kita sudah bekerja sama, sebab kamu belum bertemu dengannya? Aduh, orang hebat seperti ini mana bisa kita temui dengan mudah. Tapi jangan khawatir, kerja sama mereka dengan keluarga Li sepertinya sengaja ingin membantu kita. Bagaimanapun juga asalkan kita kerja sama mendalam dengan grup Yuehe, kedua keluarga kita bergabung dengan lingkaran kaya top. Akan menjadi hal yang pasti. Ya. Qi Yue, kamu sudah lihat, hanya dengan bersama Shu, aku bisa maju lebih jauh dan menjadi superior. Jurang antara kita sudah ditakdirkan dari awal. Maaf semuanya. Hotel kami perlu dikontrol. Silakan pergi. Apa? Kenapa tiba-tiba dikontrol? Ya, ini sudah pesta kebelangan untuk keluarga Li dan Lei. Bagian sedih Darwin? Aku adalah nona besar keluarga Lei, Lei Shu. Berikan aku sedikit muka. Apapun yang terjadi, tunggu sampai pesta selesai. Berikan kamu sedikit muka? Muka apa yang kamu punya? Keluarlah dari sini sekarang. Saya akan memberi Anda muka. Muka apa yang Anda miliki? Keluarlah sekarang. Beraninya Anda berbicara seperti ini kepada kami? Itu sangat tidak masuk akal. Apakah hotel Anda memperlakukan tamu seperti ini? Hotel kami berafiliasi dengan grup Qi. Jika Anda ada keluhan, silakan adukan ke grup Qi. Konsorsium Qi. Hei, Xiao Shu. Bukankah Anda bilang bahwa ayah Anda dekat dengan konsorsium Qi? Jadi, minta ayah Anda hubungi kepala keluarga Qi dan suruh dia datang selesaikan ini. Paman Bibi, meskipun keluarga Lei kami punya hubungan erat dengan keluarga Qi, menghabiskannya untuk pesta tidak sebanding. Saya pikir, mungkin kita sebaiknya pergi dulu? Oh, benar. Anda benar. Oh, Mailik telah lakukan seperti yang Anda katakan. Baiklah, baiklah. Jangan buang-buang waktu lagi. Keluarlah cepat. Apa yang Anda banggakan? Kami hanya malas berdebat. Jangan marah. Lain kali kami melihat Tuan Muda dan Nona grup Qi, dengan paltu kata dengan saya kusruh mereka beres-beres dan pergi. Ayo pergi. Sekelompok bodoh. Menghina grup Qi. Anda bahkan tak akan tahu bagaimana matinya. Putri sulung grup C terhinaan oleh dua keluarga kecil seperti ini. Yue, jika kamu hanya mengangguk, aku akan pastikan mereka mati tanpa tempat pemakaman. Tidak perlu, Kakanda kedua. Saya ingin menangani masalah ini sendiri. Baiklah, kamu adalah putri sulung grup C, jadi jangan biarkan apapun terjadi pada kesehatanmu. Ingatlah untuk datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Baiklah. Saya tahu. Yue, apakah kamu baik-baik saja? Siapa itu? Berani-beraninya ada yang menyentuh anakku, Ki Jamin? Penjaga! Ayah. Kakanda sulung, Kakanda kedua. Saya ingin menangani masalah ini sendiri. Selama bertahun-tahun, saya memberikan segalanya kepada Li Wenhe.
Tetapi yang saya dapatkan hanya penghinaan dan pengkhianatan. Segala yang telah hilang akan saya ambil kembali dengan tangan saya sendiri. Bagus. Seperti yang diharapkan dari anakku, Ki Jimin. Saya percaya kamu dapat menangani masalah ini dengan baik. Kakak juga percaya padamu. Baiklah, saya akan pergi ke perusahaan dulu. Oh, ngomong-ngomong. Ingatlah untuk datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Hanya dalam 4 tahun, grup UEHE telah menjadi pemimpin di industri properti. Dan ketua grup UEHE memang memiliki kualifikasi untuk membuat kami secara pribadi mengunjunginya. Xiao Shu, ketika saya menjadi manajer umum di sini, Anda akan menjadi wakil manajer umum. Untuk bakat top seperti kami yang kembali ke negara, grup UEHE seharusnya merasa terhormat. Ayo pergi. Halo, saya adalah kepala departemen proyek di grup UEHE dan nama saya Zhao Xiang. Mengapa hanya kepala departemen yang datang? Di mana ketua Anda? Aku harga Liton Lei kami secara pribadi datang untuk berkolaborasi. Ini adalah kesempatan langka untuk grup UEHE Anda. Jadi tolong Menteri Zhao, minta ketua Anda untuk secara pribadi datang menemui saya. Saya adalah Li Wenhe. Ketua Anda memohon saya untuk menjadi manajer umum. Saya perlu secara pribadi mendiskusikan syarat-syarat dengannya. Jika tidak, saya mungkin tidak setuju. Saya Li Wenhe. Jika ketua Anda telah memohon saya menjadi manajer umum, saya perlu membahas syarat-syaratnya secara pribadi dengannya. Jika tidak, saya mungkin tidak setuju. Laporan kuartal terakhir kami telah saya tinjau semuanya. Saya sangat puas. Bagaimana dengan Anda? Menteri Zhao, Anda baru bergabung dengan perusahaan, ketua kami jarang datang ke perusahaan. Ini adalah UEHE Real Estate dan kerjasama dengan keluarga Li perlu perhatian. Sekretaris Li, kami sepenuhnya mendukung keluarga Li. Anda hanya perlu tahu bahwa ketua kami sangat menghargai keluarga Li. Jika kerjasama dengan keluarga Li ada masalah, Anda tidak bisa menanggung tanggung jawab. Saya dengar bahwa ketua ingin mempekerjakan Tan Li sebagai manajer umum, dia akan menjadi atasan langsung saya setelahnya. Tan Li, saya sama mengagumi reputasi Anda. Ketua kami paling menghargai kalian berdua. Saya akan pergi dan meminta instruksi sekarang, ketua kami. Itu lebih baik. Ada bagaimana Ki Yue bisa datang ke sini? Asisten Lin, bawa kontrak-kontrak yang terkait dengan keluarga Li kepada saya. Saya akan menunggu Anda di bawah. Ya, Presiden Ki. Apa yang ingin dari milik saya? Ki Yue, apakah Anda masih belum menyerah? Apakah Anda harus mengganggu saya tanpa henti? Apakah Anda merasa bahwa sekarang Anda seperti anjing? Kehadiran saya di sini tidak ada hubungannya dengan Anda. Ini adalah UEHE Real Estate. Bukan tempat untuk orang-orang seperti Anda. Ki Yue, Anda dan saya berasal dari kelas sosial berbeda. Mengingat kita dulu saling kenal, minta maaf kepada saya, dan David janji tidak akan mengganggu saya lagi dan saya akan melupakannya. Wenhe, saya tahu. Wenhe, saya tahu. Adapun dia pasti di sini mencari pekerjaan. Kalau tidak, mengapa dia datang ke sini? Kalau begitu, Ki Yue, datang ke sini dan mohon kepada saya. Saya tidak keberatan membiarkan UEHE Real Estate memberi Anda pekerjaan. Menteri Zhao, apa pendapat Anda? Tentu saya tidak masalah. Ki Yue, sebaiknya Anda manfaatkan kesempatan ini. Nah, untuk orang-orang penting seperti kami, satu kata dapat menentukan hidup Anda, bahkan takdir Anda. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk Anda. Ki Yue, berlutut dan mohon kepada saya. Mungkinkah saya, Ki Yue, adalah ketua UEHE Group? Apa? Mungkinkah saya, Ki Yue, adalah ketua UEHE Group? Kamu pikir kamu adalah ketua UEHE Group? Nah, saya adalah putri sulung dari grup Qi. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir. Ayo, biarkan saya perkenalkan kamu kepada orang ini yang adalah Direktur Project UEHE Group, Direktur Zhao. Direktur Zhao. Apakah dia ketua grupmu? Meskipun saya belum pernah bertemu ketua,
Saya bisa yakin bahwa orang yang mendirikan UEH Group pasti tidak semenyedihkan seperti dia. Kamu dengar itu? Badut yang mencari perhatian. Siapa badutnya belum pasti. Apakah kamu benar-benar pikir kamu adalah ketua UEH Real Estate? Baik. Jujur saja denganmu, dalam 2 hari, saya akan menjadi General Manager UEH Real Estate. Di hadapan kami orang penting, kamu hanyalah semut. Direktur Zhao, UEH Groupmu memang perusahaan besar. Bisakah siapa saja masuk begitu saja? Jika saya menyarankanmu untuk pergi segera, atau saya tidak akan sopan. Saya berikan kamu 3 menit untuk keluar dari UEH Group atau tanggung akibatnya. Chiweka, siapa di sini yang akan mendengarkanmu? Apa-apaan ini? Dan kau berani memalsukan ketua? Tuan Lee benar. Memang, dia seorang badut. Chiwe, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Dulu saat kau menempel pada orang kaya seperti aku, itu puncak hidupmu. Dan momen paling memalukan bagiku. Gangguanmu yang terus-menerus sekarang hanya membuatku malu. Pergi dari sini segera, atau hadapi akibatnya. Lee Wenhe, kau akan menyesal atas perbuatanmu hari ini. Kau pikir kau siapa? Lepaskan Wenhe sekarang. Kau baik-baik saja? Bajingan, kau sengaja melakukannya? Minister Zhou, beginikah cara kau memperlakukan rekan-rekanmu? Beraninya kau mengintimidasi rekan kami. Seseorang, tangkap dia. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh ketua kami. Halo ketua. Dia benar-benar ketua. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua grup UEH? Asisten Lin, apakah kau salah? Dia hanya serangga rendahan. 4 tahun lalu, Nona Chiwe mendirikan UEH Real Estate. Dalam waktu singkat, dia membangunnya menjadi patokan terkemuka di real estate. Nilai pasarnya melebihi miliaran. Identitas ketua adalah sesuatu yang bisa kau pertanyakan. Ketua, aku salah, aku buta. Semua set karena mereka. Mereka pantas mati. Kau dipecat. Berkemas dan keluar sekarang. Karena aku punya keluarga untuk dinafkahi, tolong maafkan aku. Keluar, aku salah. Ketua, kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan berikutnya. Ya. Lee Wenhe, kami tidak dari dunia yang sama. Tanpa kasih sayangku, kau melihatku sebagai katak dalam sumur, serangga sehari melihat langit. Chiwe, apa yang kau banggakan? Jika benar kau yang mendirikan UEH Real Estate, mengapa tidak kau beritahu lebih awal? Lagi pula, aku hanya membuat pilihan yang lebih baik. Apa yang kulakukan salah? Ya, untuk mundur selangkah, apakah kau tanpa kesalahan? Karena kau ketua UEH Real Estate, tanda tangani kontrak sekarang dengan keluarga Lee kami. Dan keluarga Lee, aku mungkin memberimu kesempatan lagi. Kiwa, jika Wenhe memaafkanmu, kalian berdua masih bisa berteman? Ini kesempatan besar untukmu. Aku menyarankan kau transfer saham ke Wenhe. Xiaosu benar-benar mengertiku. Kiwa, cepat transfer UEH Real Estate padaku, dan aku akan memaafkanmu. Beraninya kamu? Kiwa, jangan tidak tahu terima kasih. Aku sudah memaafkanmu. Apalagi yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Keluarga Limu hanyalah keluarga yang merosot, dan alasan menjadi kaya sepenuhnya karena dukungan saya terus-menerus. Dari sekarang, aku, Kiwe, tidak akan lagi memberikan keluarga Limu manfaat apapun. Kerjasama antara grup UEH dan keluarga Li dinyatakan berakhir. Chiwe, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Jadi kamu takut sekarang? Keluarga Li dan Limu akan membayar harganya. Kiwe, keluarga Li dan Lei kami adalah di seluruh kota Haishi kontraktor terkenal. Bahkan jika dua keluarga kami hilang, kau masih tidak bisa mendominasi sendirian. Nona Lei Shu, periksa di depan UEH Real Estate, keluarga Li dan Lei hanyalah anjing. Selama ketua kami bersedia, aku berani jamin bahwa dua keluargamu di kota Haishi tidak akan lagi punya bisnis. Yue, aku tahu kamu masih mencintaiku, kan? Baiklah, berhenti berantakan, aku maafkan kamu sekarang, oke? Kiwa, Wenhe sudah setuju memaafkanmu. Apa lagi yang kamu inginkan? Aku ingin kalian berdua menyaksikan kehilangan segalanya.
Ciyue, kau dulu tidak seperti ini. Jika kau terus bersikap seperti ini, aku benar-benar tidak akan peduli padamu lagi. Ciyue, aku menasihatimu jangan terlalu berlebihan. Bodoh. Keluarkan pasangan ini dari perusahaan. Keluarga Lee dan Lei masuk daftar hitam secara permanen. Dan grup UEHE serta semua mitranya dilarang bekerja sama dengan mereka. Ya. Ciyue, apakah kau benar-benar sekejam ini? Ketua, kemana kita harus pergi sekarang? Rumah sakit keluarga Ki. Kakak laki-lakiku pasti sudah menungguku lama. Iya. Ciyue, apakah kau benar-benar sekejam ini? Ciyue, wanita ini berani memperlakukan kita seperti ini. Aku pasti tidak akan memaafkannya lagi. Bahkan jika dia berlutut dan memohon padaku, aku tetap tidak akan memaafkannya. Kali ini, aku benar-benar marah. Lee Wenhe seharusnya sudah mencapai kerjasama yang dalam dengan UEHE Real Estate. Keluarga Lee menjadi keluarga terkaya. Sudah di depan mata. Sayang, kamu hebat. Setelah pernikahan keluarga Lee dan Lei, itu membuat kita menjadi pengembang properti terbesar di kota. Selain itu, grup UEHE juga sangat menghargai putra kita. Ini adalah berkah ganda yang layak dirayakan. Nyonya, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Mengapa kau begitu panik? Baru saja konsorsium Ki mengeluarkan pengumuman untuk melarang keluarga Lee di seluruh industri dan semua sektor segera membatalkan kerja sama dengan kita. Keluarga Lee akan bangkrut. Apa? Bagaimana mungkin? Ibu, ayah. Wenhe, keluarga kita akan bangkrut. Apa? Anak. Bagaimana hasil bicaramu dengan UEHE Real Estate? Selama sprek bisa diperkanikan semendekan keluarga Lee, may keluarga Lee tidak akan bangkrut. Ibu, ayah, ketua grup UEHE sebenarnya adalah Ciyue. Dia tidak hanya ingin menghentikan kerjasama dengan kita, tetapi juga melarang kita sepenuhnya di sektor properti. Jadi keluarga Lee benar-benar akan bangkrut? Aku adalah putri tertua dari keluarga Lee. Ayah kami luar kali bangkrut. Lee Wenhe tidak layak bersamaku. Bocah nakal Ciyue sebenarnya adalah ketua grup UEHE. Bagaimana mungkin? Sekarang semuanya sudah berakhir. Ibu, ada apa ibu? Panggil ambulans, cepat. Kondisi Anda baik? Anda siap untuk operasi transplantasi ginjal? Operasi transplantasi ginjal. Apa maksud Anda? Bertahun-tahun lalu, Anda menyumbangkan ginjal kepada Lee Wenhe, dan setelah itu fungsi tubuh Anda menurun drastis. Sekarang juga Anda akhirnya menemukan sumber ginjal yang cocok. Ini adalah kesempatan langka. Saya sudah siap sejak lama. Saya akan mengatur operasi dalam 3 hari. Dengan keahlian medis saya jamin Anda akan pulih kesehatannya. Jangan khawatir. Kakak, tadi après. Sama-sama. Kita semua keluarga. Baiklah, Anda istirahat dengan baik untuk sekarang. Saya akan pergi menemui dekan untuk membahas detail operasi. Jaga dia dengan baik. Ketua baru saja menerima kabar bahwa grup Ki telah memasukkan keluarga Lee dan Lei ke daftar hitam. Tanpa dukungan dari UEHE Real Estate kami, 2 keluarga mereka akan bangkrut cepat atau lambat. Beritahu departemen terkait. Keluarga Lee dan Lei sering melakukan hal-hal yang melanggar prinsip. Membuat mereka bangkrut. Hanya awal. Dimengerti. Lee Wenhe, apakah Anda pikir ini sudah selesai? Jauh dari cukup. Tuan Lee, Skandis jantung istri Nuarda berbruk dengan Chet, era Ferusing Sarfarin under sound. Apa? Di mana dekan Anda? Cepat panggil dekan Anda kembali. Maaf, Pak. Dekan, ayo mulai sebagai terminal. Janji? Buka mata Anda dan lihat siapa kami. Apakah kami masih perlu janji? Xiao Shu, terakhir kali dekan merawat ibu saya karena Anda. Sekarang cepat cari dekan. Benar. Cepat panggil dekan Anda ke sini. Saya memiliki hubungan baik dengan kepala grup Ci Anda, hubungan yang baik. Jika Anda menunda perawatan bibi saya akan menuntut pertanggungjawaban Anda. Sial. Saya pura tahu mengapa dekan secara pribadi merawat terakhir kali juga.
Menimpa first bu in Direktur Mr. and Register Laminalis kalau tiada kami atur bisnis merat Anda berus. Apa saja masalah sikapmu? Kamu tidak sopan. Mari kita cari direktur dan minta dia jelaskan. Cingke, ibu saya dirawat di rumah sakit karena serangan jantung, tapi kamu tidak merawatnya secara pribadi. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Bahwa saya kering di kalangan atas, semua orang tahu bahwa gadis muda itu telah meninggalkan pria ini. Tanpa dukungannya, keluarga Lee dan Lei tidak berarti bagiku. Tuan Lee, sebagai direktur rumah sakit Qi, tidak semua orang berkualifikasi untuk saya obat secara pribadi. Apalagi pada ibumu. Bahkan jika kamu berbaring di tempat tidur, kamu tidak layak untuk perawatan pribadi saya. Berani-beraninya kamu bicara padaku seperti itu. Apakah kamu benar-benar mengira kamu seseorang yang penting? Tuan Lee, keluarga Limu hampir selesai. Dan apa kamu? Xiaoshu, bukankah kamu bilang bahwa keluargamu Lei dan keluarga Qi berhubungan baik? Telepon grup Qi sekarang? Saya ingin dia tahu konsekuensi dari menghina saya. Bagaimana saya bisa memerintah grup Qi? Dan keluarga Lee memang lebih kuat daripada keluarga Lee. Apalagi grup Qi. Bahkan Direktur Qin dari rumah sakit Qi adalah seseorang yang keluarga Lei tidak mampu provokasi. Xiaoshu, Direktur Qin, Tuan Xi, apa yang mereka lakukan di sini? Jika bukan karena saudara perempuan saya ingin membalas dendam sendiri, saya pasti akan membuat kalian berdua hidup lebih buruk dari kematian. Tuan Qi, Anda datang tepat pada waktunya. Sebagai anggota keluarga Qi, Tan Qi, ibu saya dirawat di rumah sakit. Dia tidak merawatnya secara pribadi. Sekarang di saya dan Xiaoshu, kami berdua sangat tidak senang. Saya harap Anda dapat memberikan saya penjelasan yang masuk akal. Tuan Xi, Anda adalah Li Wenhe? Ya, saya dan Xiaoshu akan bertunangan karena keluarga Qi Anda dan keluarga Lei memiliki hubungan baik. Maka kita adalah satu keluarga. Satu keluarga. Berani sekali kamu. Tuan Xi, apa maksud Anda? Keluarga Lei? Saya tidak tahu keluarga Lei yang disebut-sebut itu. Teman-teman keluarga Qi saya? Tidak termasuk keluarga Lei manapun. Lei Shu, bukankah Anda mengatakan ayah Anda dan keluarga Qi memiliki hubungan baik? Hei Ko, jangan bicara sembarangan. Ayah saya hanya bertemu dengan kepala keluarga Qi. Bagaimana mungkin dia memiliki hak istimewa untuk berteman dengan orang besar seperti itu? Saya akan memberi Anda 10 detik untuk pergi. Baiklah, Tuan Qi. Kami akan pergi sekarang juga. Kamu punya 10 detik untuk pergi. Baiklah. Tuan Muda Qi, kami akan pergi segera. Tuan muda tertua, Kabar Kalisan Lei sangat tidak tahu diri. Manfaat yang kau hapus keyakinan raja mereka. Nona punya rencananya sendiri. 3 hari kemudian, aku akan secara pribadi melakukan operasi transplantasi ginjal untuk Nona. Pada saat itu, rumah sakit akan sepenuhnya dikendalikan. Tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Tenang saja, Tuan muda tertua. Rumah sakit Qi kami pasti akan berusaha keras memastikan operasi Nona berhasil. Lei Shu, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Keluarga Lei dan keluarga Qi tidak punya hubungan sama sekali. Kau sudah membohongiku sepanjang waktu. Kami hanya keluarga terkait dari klan Hai. Jangan marah. Bagaimana mungkin kami punya hak bekerja sama dengan keluarga kaya tingkat atas seperti grup Qi? Aku benar-benar buta dulu menganggap mata ikan sebagai mutiara. Keio Kid sekarang adalah ketua grup Yuehe. Jika bukan karena kau, aku sudah melesat bersamanya sejak lama. Wenhe, masalah mendesak sekarang adalah penyakit jantung bibi. Aku punya cara. Cara apa yang kau punya? Sekarang Kiwe adalah ketua grup Yuehe. Selama dia bersedia membantu kami dan meminta Tuan Muda tertua Qi untuk campur tangan, maka pasti akan berhasil. Dan Karinlah, dia di pesta sangat peduli pada Kiwe. Jika dia tidak datang meminta maaf padaku, mengapa aku harus memaafkannya? Namun, aku bisa memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Keok sangat mencintaimu. Jadi selama kau mencarinya, apa lagi memintanya nyawa untuk mohon pada Tuan Muda Qi menyelamatkan Bibi? Bahkan jika itu berarti nyawanya, Dista akan kipakerkannya untukmu. Jangan lupa, saat ginjalmu gagal, dia tidak ragu sama sekali untuk mendonorkan ginjal kepadamu. Xiaoshu, kau benar.
Lalu demi ibuku, aku akan memberinya satu kesempatan terakhir. Selama dia kembali mengambil umpan, kita akan membuatnya menyerahkan grup UEH. Dan kita masih akan menjadi orang kaya tingkat atas. Bodoh. Bukankah itu asisten Kiyue? Ayo pergi. Mari ikut dan lihat. Pergi. Ketua, aku baru saja melihat pria dan wanita itu. Mereka ingin... Kiyue, jadi kau ada di sini. Xiyue, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Ketua, mereka diam. Apa kau berhak berbicara di sini? Xiyue, aku bersedia memberimu kesempatan lain. Mari kita mulai lagi. Oke? Ya, meskipun Lei Shu memiliki anak saya, dan kami sudah bertunangan, tetapi di hati saya selalu mencintaimu. Jika kamu bersedia, saya akan menyuruh Lei Shu menggugurkan anak itu dan membatalkan pertunangan. Kemudian, saya akan memberimu kesempatan lagi untuk mengejar saya lagi. Lei Shu, dia ingin kamu menggugurkan anak itu dan bahkan membatalkan pernikahan. Kamu hanya berdiri dan menonton. Selama Wenhe bersedia, apapun tidak apa-apa. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Apa syarat-syaratmu? Ketua masih belum bisa melupakan bajingan ini, benarkah? Kiyue, saya tahu bahwa dia mesti sangat bercenis ya. Sebenarnya syarat-syarat saya sederhana. Kondisi jantung ibu saya memburuk dan dia sekarang di rumah sakit Qi. Kami perlu putra sulung keluarga Qi untuk melakukan operasi secara pribadi. Jika saya ingat dengan benar, ya, hubunganmu dengan putra sulung keluarga Qi cukup baik. Meminta bantuannya untuk hal ini seharusnya tidak terlalu sulit, kan? Selain itu, kamu juga mentransfer semua saham grup UEH kepada saya. Kemudian saya akan mempertimbangkan apakah akan bersama kamu. Tidak masalah. Bibi sudah di rumah sakit. Benar. Kiyue, jika ada sesuatu terjadi pada ibuku, saya juga tidak akan hidup. Baik, saya janji padamu. Kiyue, saya tahu kamu yang terbaik untuk saya. Kamu pergi temani Bibi dulu. Saya akan segera ke sana. Oke, kamu istirahat yang baik. Ketua. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin saya mempercayai mereka lagi? Beritahu keluarga Qi dan departemen terkait. Kali ini, saya akan menangkap mereka semua sekaligus. Wenhe, berarti kamu bilang bahwa Kiyue tidak hanya bersedia mengundang Tuan Muda Qi untuk melakukan operasi padaku secara pribadi, dan juga bersedia menyerahkan Moon River Real Estate kepadamu. Ibu, sebenarnya Kiyue tidak bisa meninggalkanku. Itu semua untuk menarik perhatianku. Wanita yang tak berharap. Ketika aku menguasai Moon River Group, dia tetap akan menjadi wanita yang tak berguna. Anak, grup Qi sudah memboikot keluarga Li kita. Bahkan jika kamu memperoleh Moon River Real Estate. Maka kebangkrutan keluarga Li kita hanya soal waktu. Ayah, jangan khawatir. Kiyue memiliki koneksi dengan grup Qi. Dengan hanya sepatah kata dariku, dia harus melayani keluarga Li kita dengan setia. Ketika dia tidak lagi berguna, kita akan menendangnya keluar. Itu bagus sekali. Seterap anak dan menantuku yang mampu. Kiyue, karena anakku bersedia memberimu kesempatan, kamu harus tampil dengan baik. Tunjukkan ketulusanmu kepada kami. Lagi pula, kamu dan Wenhe kami masih memiliki jarak. Bibi, saya adalah ketua Moon River Real Estate. Jarak apa yang bisa ada? Kamu mulai dari nol pada akhirnya. Kamu hanya berasal dari latar belakang sederhana. Dalam banyak aspek, kamu tidak bisa memenuhi ambang batas keluarga Li kami. Anakku bersedia memberimu kesempatan. Kamu harus menggenggamnya. Haruskah aku bersyukur selamanya? Bukankah kamu harus bersyukur untuk melayani keluarga Li kami, karena itu kehormatanmu? Baiklah, Kiyue, waktu mepet. Di mana Kiseng? Katakan padanya untuk segera datang, atur operasi untuk ibuku. Jika ada sesuatu yang salah, dia tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Ngomong-ngomong, panggil Chinke itu ke sini.
Mintalah seluruh rumah sakit tim teratas untuk membantu. Juga gunakan obat terbaik juga. Operasi ibuku tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Mengerti? Qi Yue, karena kamu ingin mengejar anakku, maka semua biaya rumah sakit, kamu juga perlu menanggung. Lagi pula, kamu tidak kekurangan uang. Saya pikir kalian mungkin salah paham. Apa maksudmu? Maksud saya adalah, kalian adalah sekelompok orang bodoh dan serakah. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku, Qi Yue, seperti kalian dan tidak punya otak? Aku tidak datang untuk mendapatkan kembali Li Wenhe, pria ini, tetapi untuk menyelesaikan masalah dengan kalian. Qi Yue, beraninya kamu menipuku. Aku katakan padamu, aku benar-benar marah kali ini. Konsekuensinya serius. Li Wenhe, kamu adalah orang bodoh sepenuhnya. Kamu punya anak dengan orang lain, tapi kamu ingin aku memberikan segalanya. Saya bersarankan kamu periksa otakmu. Kamu wanita. Qi Yue, keluarga Li sudah hilang, tapi masih ada keluarga Li saya. Kamu tidak punya tempat untuk bertindak liar di sini. Qi Yue, keluarga Li sudah pergi dan masih ada keluarga Li saya. Anda tidak berhak bertindak sembrono di sini. Mengapa kamu tidak menghubungi keluarga Li kamu dan melihat bahwa mereka sama seperti keluarga Li, hampir bangkrut? Apa maksudmu? Paman, apakah yang dia katakan benar? Kelompok Qi memang telah memblokir kedua keluarga kita. Qi Yue, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Apakah dengan mengandalkan hubunganmu dengan kelompok Qi untuk bermain licik di belakang layar? Itu benar. Sekarang kamu tidak punya pilihan selain menunggu kematian tanpa opsi lain. Baik, Qi Yue, kamu sungguh hina dan tak tahu malu. Karena kamu tidak bisa bersama putra saya, kamu telah menghancurkan keluarga Li kami. Apakah kamu bahkan punya hati nurani? Bibi, saya hina dan tak tahu malu. Saya mendonasikan ginjal saya untuknya. Saya menunggu habiskan 4 tahun mendirikan Yohe Real Estate juga untuknya. Tapi dia tidur dengan orang lain dan bahkan punya anak. Saya menunggu dengan pahit selama 4 tahun, tapi Li Wenhe akan menikah dengan orang lain dan punya anak. Dia bahkan mempermalukan saya di depan umum dan menyiksa saya. Jika saya orang biasa, bukankah saya sudah dibunuh oleh permainan kamu sejak lama? Maaf. Tapi kamu telah menendang papan besi. Kelompok Yue sebenarnya milik saya. Ingat arloji yang saya berikan padamu 4 tahun lalu? Bernilai 1 miliar. Di pesta penyambutanmu kembali, apa yang dirobek di depan umum adalah dokumen transfer ekuitas Yuehe Real Estate. Li Wenhe, kamulah yang menghancurkan semua ini. Apa? Qi Yue, jangan ganggu kami terlalu jauh. Jika kamu mendorong orang hingga batas, mereka bisa melakukan apa saja. Kamu, wanita ini, apakah kamu menipu grup Qi? Jika kita hanya menjelaskan kepada grup Qi, dengan jelas, keluarga kita bisa menghindari kebangkrutan. Hak apa yang kamu miliki untuk mengancamku? Kamu sangat keras kepala, menolak untuk menyerah. Farsi ini harus berakhir. Kirim seseorang untuk memindahkan mereka ke departemen terkait. Tangani mereka semua dengan ketat. Ya. Tunggu. Ayah. Xiaoshu, apa kamu baik-baik saja? Ayah, kamu akhirnya datang. Saya adalah Putri Laili. Saya berani siapapun untuk mencoba. Kepala keluarga Lei, kamu tidak cukup berkualifikasi. Lalu apakah Zhaolong berkualifikasi? Zhaolong orang terkaya di kota Chuan. Ayah, keluarga kami juga terhubung dengan orang terkaya Zhao. Kami berdua adalah saudara seperjuangan. Selama tahun-tahun ini, keluarga Lei telah mencapai skala sedemikian rupa. Tanpa bantuan Paman Zhao, ini tidak akan terwujud. Zhao, si orang terkaya, kamu tidak tahu. Kami benar-benar dirugikan oleh gadis ini. Itu adalah bencana. Tapi sekarang kamu di sini. Semua ini bukan lagi masalah. Xiaoshu, aku benar-benar tidak salah memilih orang. Bukankah kamu merayakan terlalu dini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan Zhaolong di sini, kamu bisa membalikkan keadaan? Kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Paman Zhao, dia mengandalkan grup Yuehe untuk menekan kami. Dan juga menipu grup Qi untuk memboikot 2 keluarga terkemuka kami. Selain itu, dia bahkan mengancam tunanganku dan hidup ibu mertuaku. Paman Zhao, kamu pasti harus memberi pelajaran padanya. Menipu grup Qi. Kupikir kamu bosan hidup. Jika aku bisa membantu grup Qi membongkar rencana orang ini, aku bisa mencapai level yang lebih tinggi. Orang terkaya Chuan, lalu apa? Hari ini, aku akan menghancurkan kalian semua. Keluarga Li dan Lei, tidak ada yang bisa menghentikanku. Zhaolong, apakah kamu yakin ingin mencampuri urusanku, Qi Yue?
hanya real estate Yue. Kamu benar-benar berpikir kamu seseorang penjaga, tangkap mereka. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh ketua kami. Tolong, jangan menyesal atas ini. Melihat seluruh negeri, kecuali grup Qi. Aku, Zhao Long, tidak takut siapapun. Ambil ini. Siapa kau pikir dirimu berani menimbulkan masalah di sini? Kamu orang rendah. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu berharap mati. Keinginan mati? Baik. Saat dengan Zhao si terkaya mendukung kami, kamulah si celaka yang akan berharap mati. Yang lucu hanya lucu, tapi kau bermimpi melintasi kelas, hanya mimpi kosong. Dibandingkan dengan kami orang besar, kamu tidak layak disebut. Bukankah kau begitu sombong? Sir Kane? Cukup. Bawa dia menghadapi grup Qi. Dengan statusku saat ini sebagai Zhao Long, bahkan grup Qi akan memberikan muka. Lalu terima kasih Zhao si terkaya. Pada saat itu, kami tetap mengikuti arus. Mengambil alih Yue Real Estate. Tidak hanya tidak ada kerugian, tapi kami akan mencapai ketinggian baru. Cukup. Bawa dia pergi. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuh Qi? Lihat, itu Tuan muda kedua. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Zhao Long, kau berani sekali. Apa? Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Tuan muda kedua Qi, kau salah orang. Ya, Tuan muda kedua. Keluarga kita telah ditipu oleh Qi sepanjang waktu. Kau harus menangkapnya dan membuatnya membayar mahal. Aku tidak percaya Qi. Jadi haruskah aku percaya padamu? Ku beritahu kamu, siapapun yang menentang Qi, menentang grup Qi. Tuan muda kedua, kau telah ditipu oleh Qi. Dia di sini berpura-pura sebagai grup Qi dan menipu orang. Zhao Long, kau hanya orang terkaya di Chuanxi. Apakah aku butuh kau mengajarku? Selain pedut apa yang Qi lakukan Sao, grup Qi akan mendukungnya. Qi, seluruh grup adalah cadanganmu. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang terkaya di kota Chuan Squad itu? Herr Chuan, jauh dari menangin rich and very need a Kamu. Tuan muda kedua, masalah ini, aku akan melaporkannya secara pribadi kepada kepala keluarga Qi. Kamu, apa yang kau lakukan? Jangan mendekat ke sini. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu hari ini. Qi, kau tunggu aku. Aku akan tunjukkan bagaimana aku menanganimu nanti. Lin Miao balaslah tepukannya seperti dia menepukmu. Tidak, jangan. Qi, apakah kau gila? Orang macam apa dia ini sampai berani memukul ibuku? Jangan keterlaluan. Li Wenhe, jangan terburu-buru. Setiap dari kalian akan membayar harganya. Zhao Long, siapapun yang menghalangiku akan kuhancurkan. Dalamnya sehari, engkau akan menerima kabar kebangkrutan. Hanya kau, jangan berpikir bahwa dengan Tuan melindungimu, aku tidak berani menyentuhmu. Biarkan aku memberitahumu. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan jentikan jari. Yue Real Estate. Atas nama grup Qi, aku akan menghancurkanmu. Kamu. Qi, jangan pikir Tuan muda kedua mendukungmu. Kau bisa berbuat semaumu. Benar. Qi, kamu terlihat sangat memalukan seperti ini. Sayang. Aku sudah bilang, aku akan sepenuhnya mendukung Qi Yue, Zhao Long. Kau tunggu saja untuk bangkrut. Tuan muda kedua, apa yang membuat Qi Yue begitu istimewa, sehingga kau melindunginya seperti ini? Jika kau melakukan ini, maka aku akan secara pribadi melaporkan kepada kepala keluarga Qi dan lihat bagaimana kau bisa melindunginya nanti. Mungkinkah bahwa Qi Group mendukung Qi Yue bukan karena aku? Apalagi yang bisa? Dia hanya seorang rendahan yang hina. Benar, 4 tahun lalu, Qi Yue hanyalah seorang miskin rendahan yang bahkan tidak layak menyemir sepatu kami.
Istriku benar. Jika kepala keluarga Qi mengetahuinya, dia pasti akan membersihkan nama kami. Qi Yue, aku peringatkan kau, lepaskan kami sekarang. Kalau tidak, ketika Qi Group meninggalkanmu, aku jamin kau akan mati lebih sengsara daripada siapapun. Qi Group mungkin meninggalkan siapapun, tetapi tidak akan pernah meninggalkan Qi Yue. Qi Group tidak akan meninggalkan siapapun, dan tidak akan pernah meninggalkan Qi Yue. Tuan Muda pertama, apa yang membawamu ke sini? Qi Yue sedang menghadapi musuh. Tentu saja aku di sini untuk mendukungnya. Siapapun yang menentang Qi Yue, berarti menentang keluarga Qi. Mengapa? Dia hanya seorang pemanjat sosial. Tuan Muda Qi, Tuan Muda kedua Qi, ramuan apa yang telah dia berikan padamu? Qi Yue, dia memang tidak layak mendapat dukungan Qi Group. Tuan Muda pertama, Tuan Muda kedua, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kami percaya pada Qi Yue. Baiklah. Karena kamu seperti ini, aku akan menghubungi kepala keluarga Qi sekarang dan memintanya menangani penipu ini secara pribadi. Bagus. Aku akan memberikan kesempatan ini padamu. Baiklah, tunggu dan lihat. Tuan Qi, ada sesuatu yang perlu aku laporkan padamu. Ya, kedua putramu telah dicuci otak oleh seorang penipu. Orang terkaya di kota Chuan, ini adalah penghancuran diri. Apa? Beraninya seseorang mengganggu putra-putra Qi Zemin. Dan itu 2 orang. Bajingan. Putri tercinta diganggu dan putra-putra dicuci otak. Orang tua ini sedang di tahun zodiaknya. Shu Tua, pergi ke rumah sakit Qi. Ya, Tuan. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani mengganggu putra-putraku. Jika aku ingat dengan benar, putri tertua juga berada di rumah sakit Qi. Patriark keluarga Qi. Qi Jimin sedang dalam perjalanan. Qi Yue, kau akan mati kali ini. Semuanya, jangan panik. Patriark keluarga Qi berkata, dia akan merobek penipu itu berkeping-keping. Lepaskan saya. Itu bagus. Sekarang lihatlah bagaimana kau masih bisa berjuang. Badut hanyalah badut. Derik ini hanya bisa diinjak oleh kami orang kelas atas. Di bawah kaki kami. Saya, sekarang Keke segera berlutut dan sujud untuk minta maaf. Lalu kami akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Anjing hanyalah anjing. Bangga sesaat tidak akan mengubah kenyataan. Tuan Muda tertua Qi, fakta ada di depan Anda. Anda dan Tuan Muda kedua Qi telah tertipu olehnya. Namun, saya tidak akan menyalahkan Anda. Tetapi, saya punya syarat. Charlotte. Syarat apa? Setelah masalah ini, Anda harus melakukan operasi secara pribadi untuk ibuku. Dan diatur rumah sakit keluarga Qi, tim terbaik, untuk sepenuhnya menangani perawatannya. Bagaimana? Sebenarnya itu tidak terlalu merepotkan. Apa maksudmu? Artinya sederhana, yaitu kalian semua tidak akan melihat matahari besok. Qi Yue, kamu masih berani sombong di sini ya? Qi Yue, biarkan kau bangga sebentar lagi. Dan tunggu sampai Tuan Qi datang, aku akan lihat bagaimana kau menanganinya. 4 tahun lalu dia hanya seorang perawat. Dan dia bahkan menyumbangkan ginjal untuk Wen He. Sangat bodoh. Dan tak terduga, dia ternyata menjadi ketua grup Yue He. Selain itu, dia juga mendapatkan perlindungan dari 2 tuan muda keluarga Qi. His. Dia telah menggoda tuan muda tertua Qi ke tempat tidur. Dan kalau tuan muda tertua Qi tidak akan menyukainya, si bodoh ini. Xiaoshu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kayak hanya si bodoh. Jika kau mengatakan itu, kau menghina reputasi Tuan Muda Tertua Qi. Kita semua akan dalam masalah besar. Oh, bagaimana itu omong kosong? Selain tidur dengan Tuan Muda Tertua Qi, apakah ada kemungkinan lain? Qi Yue ini selalu menggoda anakku. Nah sekarang dia bahkan terhubung dengan Tuan Muda Tertua Qi. Dia pantas mati 1000 kali. Apa yang kalian semua bicarakan omong kosong? Dia adalah... Apa itu? Melihat penampilanmu yang ragu-ragu, jelas ada sesuatu yang terjadi. Tidak heran kau bertingkah sombong. Qi Yue, kau benar-benar membuatku merasa muak. Baik, karena kau sangat ingin tahu, aku lebih baik memberitahumu.
Aku adalah ketua grup UEH, dan yang lebih penting, putri tertua keluarga Qi. Apa? Anissa adalah putri grup Qi. Jangan kira hanya karena nama keluarga Anda Qi, Anda bisa berpura-pura menjadi putri grup Qi. Qi Yue, berhenti berbicara omong kosong di sini. Apakah Anda pikir hanya karena menipu dua tuan muda, Anda berarti setelah Tuan Qi tiba, kematian akan sulit Anda dapatkan? Bagaimana jika saya katakan bahwa Qi Yue adalah adik saya sendiri, putri grup Qi? Tuan muda kedua Qi, saya pikir Anda telah dicuci otak oleh gadis sialan ini. Putri grup Qi, itu adalah keberadaan yang paling agung, hanya kalah oleh satu orang. Bagaimana mungkin putri keluarga Qi pergi ke rumah sakit menjadi perawat dan memulai bisnis dari nol? Sungguh lucu. Maka lebih baik saya biarkan Anda mati dengan jelas hari ini. Qi Yue, Anda hanya bodoh. Dengan pengetahuan Anda yang terbatas, Anda tak akan pernah bisa membayangkan seumur hidup betapa mulianya putri keluarga Qi sebenarnya. Apalagi Anda, bahkan keluarga Li dan keluarga Lei kami, juga tak berarti di depan putri itu. Saya ingin lihat siapa yang berani mengganggu anak saya. Tuan Qi, Anda akhirnya datang. Dia tidak hanya menipu dua tuan muda, tetapi dia juga menggunakan nama grup Qi untuk menipu di sini. Itu dia. Dia tidak hanya menipu dua tuan muda, tetapi juga menggunakan nama grup Qi untuk menipu di sini. Qi Yue, akhirmu telah tiba. Qi Yue, Tuan Qi datang sendiri di bawah langit. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Jika kau tahu tuh hari ini, kenapa repot-repot dulu? Orang yang menyedihkan pasti punya hal yang dibenci. Qi Yue, ini semua ulahmu sendiri. Apakah kau yakin itu dia? Ya, pasti itu dia. Aku bisa bersumpah kepada langit. Kau harus membela tuan tertua, tuan kedua, dan kami. Kenapa kau memukulku? Aku memukulmu tepat karena dirimu. Buka matamu yang buta dan lihat jelas, dia adalah putriku, Qi Jimin. Selain itu, dia adalah putri tertua yang layak dari keluarga Qi. Apakah kau buta? Apa? Dia putrimu? Apa? Qi Yue benar-benar putri tertua keluarga Qi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa terjadi? Dia hanya seorang perawat, rakyat jelata dari bawah. Bagaimana mungkin dia putri tertua? Dia benar-benar putri tertua keluarga Qi. Orang yang mencintaiku tak terkendali. Yang kusebut si bodoh kecil ternyata adalah putri tertua. Komedi ini harus berakhir. Tuan Qi, aku benar-benar tidak tahu. Jika aku tahu dia adalah putrimu, aku tidak akan berani menghinanya. Mereka menipu aku. Mereka memprovokasinya. Nonis muda. Menjauhlah. Jika kau ingin memohon, memohonlah padanya. Keputusan putriku adalah kehendakku. Nonis muda. Semua ini kesalahanku karena buta. Tidak mengenal kehebatanmu. Tolong ampuni aku. Bukan kau sangat arogan tadi? Orang terkaya di Chuanxi. Tidak, Nonis muda. Anggaplah aku seperti sampah dan biarkan aku pergi. Aku Qi Yue menepati janjiku, bawa dia pergi. Nonis muda. Aku benar-benar tahu aku salah. Dalam satu hari, aku ingin melihat berita orang terkaya di Chuanxi bangkrut. Tidak, ampuni nyawaku. Hei, Yue. Karena kau adalah putri tertua keluarga Qi, maka aku adalah pacarmu, benar? Li Wen, kau tidak punya malu, kau berganti wajah lebih cepat daripada membalik halaman. Selama ini sebenarnya itu adalah tesku untukmu. Sekarang kau telah lulus tes. Kau tahu, aku selalu hanya mencintaimu. Hanya aku yang layak menjadi suamimu. Kita tidak akan pernah terpisah, baik? Li Wen, kau benar-benar menjijikkan. Li Wenhe, kamu menjijikkan. Saya salah, dan saya benar-benar bersalah. Lihat, semuanya dia, itu Lei Shu, yang merayu saya duluan, di luar negeri. Dia bilang dia hamil anak saya, jadi saya tinggal bersamanya. Kamu tahu, kuliah di luar negeri sangat sulit, dan kamu tidak pernah di sisi saya. Saya tadi hanya melakukan kesalahan yang setiap pria lakukan. Saya tidak salah. Bisakah kita kembali bersama? Ya, Qi Yue. Lei Shu memang punya anak Wenhe, tapi mereka tidak menikah, jadi tidak mempengaruhi kamu bersama Wenhe. Pamanmu dan saya
Kami juga setuju dengan pernikahan ini. Benar, benar. Apa yang terjadi di masa lalu, lepaskan saja. Keluarga kita di masa depan akan hidup dengan baik. Benar, benar, benar. Maaf, sudah terlambat. Ci Yue, saya benar-benar tahu saya salah, dan saya akan benar-benar berubah. Mari kita kembali bersama dan menikah, ya? Lepai kendai, saya merasa kotor. Qiyue, saya janji padamu. Saya tidak akan bertengkar denganmu untuk Wenhe, dan anak di perut saya juga akan menggugurkannya. Saya tidak ingin apa-apa. Saya hanya memohon agar kamu melepaskan saya dan melepaskan keluarga Lei kita. Semua kesalahannya, ketika di luar negeri, dialah yang mendekati saya duluan. Sebenarnya guys, saya sama sekali tak terlalu menyukainya. Lei Shu, jangan lupa, siapa yang merangkak ke tempat tidur saya duluan? Jika bukan karena kamu, bagaimana saya bisa menyinggung Qiyue? Keluarga Lei kita tidak akan bangkrut. Omong kosong, jika bukan karena kamu, saya sudah menikahi Qiyue lama sekali. Baik, pertunjukan bagus anjing menggigit anjing. Percayalah, aku pasti bisa menjadi suami yang layak. Bisakah kita rujuk dan menikah? Apakah kau pantas? Qiyue, jangan keterlaluan. Wenhe sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan? Kau terus bilang mencintainya. Tapi Wenhe hanya membuat kesalahan kecil, dan kau bahkan tidak mau memaafkannya. Inikah cintamu? Cukup. Anakku sudah setuju untuk menikahimu. Jadi jangan bertingkah tidak tahu terima kasih. Qiyue, selama kau setuju membiarkan keluarga kami pergi, aku akan setuju Pao dan memutus semua hubungan dengannya. Qiyue, apakah kau lupa janji kita dulu? Bisakah kau benar-benar berhenti mencintai begitu saja? Apakah kau benar-benar tega meninggalkanku? Li Wenhe, apakah kau pantas bicara tentang cinta? Sekarang aku merasa jijik hanya melihatmu. Kau pasti sengaja mundur untuk maju? Bukankah begitu? Aku akan mengirim seluruh keluargamu ke neraka. Qiyue, apakah kau harus membawa segalanya sejauh ini? Qiyue, kau sangat tidak tahu terima kasih. Haruskah kau menghancurkan kami sepenuhnya? Wanita tanpa hati. Kamu wanita tak berperasaan. Qiyue, kamu mendonorkan ginjal untukku, bahkan bekerja sebagai perawat untukku. Selama 4 tahun di luar negeri, kamu mendirikan Yuehe Real Estate. Kamu jelas tak bisa hidup tanpaku, dan orang yang kamu cintai selalu aku. Tanpaku, seluruh hidupmu tak akan bahagia. Kami semua melakukan ini untuk kebaikanmu. Keluargamu wajah buruk benar-benar menjijikkan. Qiyue, tidak Nona. Li Wen adalah pria tak berperasaan. Begitu dia pergi ke luar negeri, dia bersama denganku. Dia sama sekali tak pantas untukmu. Wan dan keluarga Li semuanya tak baik. Mereka semua pantas mati. Aku dipaksa untuk bersamanya. Aku tak bersalah. Nona, aku mohon padamu. Aku berlutut untukmu. Nona, aku bersujud padamu. Aku mohon padamu, tolong maafkan aku. Tolong. Orang ini benar-benar licik. Setelah kejadian itu, dia yang pertama menyerah. Kamu berbicara omong kosong. Omong kosong. Lei Shu, dulu kamu bersikeras agar Wenhe menemanimu ke luar negeri. Itulah mengapa Wenhe tidak menikahi Nona. Semua ini adalah kesalahanmu. Keluarga Leimu pantas mati. Qiyue, akulah orang yang paling mencintaimu. Apakah kamu lupa janji kita dalam hidup ini? Aku hanya akan menikahimu. Apakah kamu sudah lupa janji kita? Di hidup ini, aku hanya akan menikahimu. Li Wenhe, berhenti berpura-pura. Ketulusanku dulu hanya terbuang sia-sia. Kamu dan kamu, pasangan kekasih ini, harus membayar harganya. Serahkan mereka kepada pihak berwajib. Aku tidak ingin mereka melihat matahari esok. Jangan. Nona, aku memohon padamu. Aku tahu aku salah. Jika kamu ingin memberinya pelajaran, silakan. Aku hanya memohon padamu untuk mengampuniku. Apakah itu boleh? Aku memohon padamu. Lei Shu, sekarang kamu tahu aku orang tak berguna? Dulu, siapa yang merayuku pertama kali? Itu kamu. Dan yang hamil dengan anakku juga kamu. Li Wenhe, kamu benar-benar bukan pria. Biar aku beritahu kau yang sebenarnya. Anak di perutku bukan milikmu. Aku punya lebih banyak pria di luar negeri. Masing-masing dari mereka. Lebih sebaik darimu. Ya, apa yang kau katakan? Bajingan, aku akan membunuhmu. Li Wenhe, yang paling pantas mati adalah kamu. Anak Wenhe.
Bangun, Wenhe. Apa yang kau lakukan? Aku pingsan saat melihat darah. Orang tak berguna. Wenhe. Aku tidak rela menerima ini. Akulah orangnya yang adalah suami Nona. Wenhe. Li Wenhe bangun. Wenhe. Selamat Wenhe. Kau sih tidak boleh meninggalkan ibu. Dia pria yang tak berperasaan. Dia pantas mati. Lei Shu, kamu si manis. Aku akan membunuhmu. Xiaoru, ini tidak benar. Wenhe, di mana ibumu? Xiaoru, aku menemukanmu. Xiaoru. Pergilah. Semua ini adalah yang pantas kamu terima. Bawa mereka semua pergi. Xiaoru. Yue, bagus. Seperti yang diharapkan dari putriku. Para penjahat ini akan dihukum oleh surga, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Ngomong-ngomong, jangan lupa operasi transplantasi ginjal dalam 3 hari. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, aku taat. Kakakmu terlalu lancang. Kakak. Xiaosheng, bagaimana kondisi Yue sekarang? Jangan khawatir, operasinya berhasil sepenuhnya. Hebat, ayah. Setelah beristirahat sebentar, putri sulung dari grup Qi dapat benar-benar kembali. Saya umumkan bahwa dari saat ini, Qi Yue secara resmi mengambil alih grup Qi menjadi pemimpin generasi baru Qi. Semuanya, tolong beri tepuk tangan dan sambut.